di kawasan Moros Merah Putih Semeru Kerinci akan dipancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio New Hangito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas dan juga pemirsa Andalas TV. Untuk malam hari ini kita kedatangan dua orang narasumber yang cukup istimewa. Dan di ajang ngopi malam, ngobrol pilihan malam dengan tema kesiapan TNI dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 di Kota Solo dan Kabupaten Kerinci. Dan di studio kita sudah hadir diantaranya Pak Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib SHSIK dan juga Bapak Dandim 0417 Kerinci Letkol Infantri Eko Sudiarto SIP NIP. Langsung saya sapa dari pojok kiri saya dengan Pak Kapolres. Ya, gimana kabarnya Pak Kapolres? Alhamdulillah kabar baik-baik. Jadi luar biasa untuk malam ini. Luar biasa untuk malam hari ini dan masih kerasan di Kerinci Pak Kapolres. Ya, namanya tugas, insya Allah alhamdulillah masih berkerasan. Kita harus selalu siap dimanapun kita ditempatkan. Kita harus siap dimanapun kita berada. Kita melaksanakan tugas itu adalah sudah jadi kewajiban dan sumpah kita untuk kita siap ditempatkan di mana saja. Luar biasa Pak Kapolres. Dan di samping Pak Kapolres ada Pak Dandim, Pak Eko Budiarto. Saya sapa. Selamat malam Pak Dandim. Selamat malam Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya sama ini, kerasa nggak? Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Kerasan. Ya, kenapa? Karena Kerinci itu unik dan bisa memberikan pengalaman baru bagi saya. Karena alhamdulillah kita sudah berkeliling di Indonesia menemukan suatu daerah yang unik, banyak tantangan sehingga menjadikan pengalaman baru bagi saya dalam melaksanakan dinas. Apa-apa saja di antaranya keunikan yang ada di Kerinci menurut pengalaman Pak Dandim? Banyak keunikan Kerinci itu, mulai dari wisatanya, alamnya, mulai dari masyarakatnya, mulai dari budayanya, mulai dari adat istiadatnya. Jadi keunikan itu kemungkinan agak sedikit berbeda dengan yang lain. Jadi itulah menjadi tantangan kita dalam berdinas, bertugas, sehingga diharapkan ke depan dengan banyaknya pengalaman itu menjadikan kita semakin lebih baik, semakin lebih hebat lah bahasanya. Dengan Pak Kapolres ini satu angkatan ya? Ya, saya dengan Pak Kapolres ini kebetulan satu liting. Ini satu liting. Ya, lulusan 2004. Sama-sama berjuang tadi cerita di balik layar di mana di Bukit Tidar. Ya, karena kita kemarin itu kan karena senior-senior kita itu dilantiknya di Jakarta, nah kita mulai liting 2004 dilantiknya di Akademi Militer. Jadi bergabung 4 angkatan, darat, laut, udara, kepolisian, dilantiknya di Akademi Militer. Tetapi tetap Pak Presiden yang melantik kita. Sampai dikata-katain oleh senior, dikata-katain seperti apa nih Pak Kapolres ketika ada suka duka dengan Jadi dikatain sebagai anak tiri, karena dulu tuh semua senior itu kebanyakan dilantik di Istana Merdeka. Ini di masing-masing akademik. Waktu itu yang pertama memang 2004 itu dilantiknya di Akademi Militer. Kemudian tahun berikutnya berpindah. Jadi mulai dari 2004 waktu itu pindah-pindah di akademi-akademi yang lain pelantikannya. Oh gitu. Baik, ini kita ke tema kita pada malam ini kita sudah bertanya-tanya juga. Artinya kesimpulan yang saya dapatkan dari beliau berdua ini, artinya mereka senantiasa siap dimanapun ditempatkan untuk membela nusa dan bangsa ya Pak Dandim, Pak Kapolres ya. Baik, dan kemudian juga ini Pak Kapolres untuk kesiapan jelang pilkada ini kan udah dimulai hari ini nih untuk pendaftaran dari kita katakanlah sebagai paslon baik itu di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, untuk
kesiapan pengamanan dari Polres Kerinci sendiri seperti apa nih Pak Kapolres? Terima kasih Mas. Jadi untuk kesiapan kita dalam menghadapi pilkada tahun 2004 ini baik di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, kita tidak pada operasi Mata Praja Sikija 2024 yang memang dimulai pukul 0.00 tanggal 27 Agustus kemarin. Itu sudah dimulai operasi Mata Praja. Jadi kemudian kita lanjutkan kemarin kegiatan kesiapan kita, yaitu dengan melaksanakan apel gelar pasukan, kemudian dilanjutkan dengan simulasi sistem kota. Ini adalah untuk kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada pemerintah bahwa kepolisian bersinergi dengan TNI, dengan Pemda, dengan KPU dan Bawaslu. Kita siap untuk menjalankan ataupun mengamankan kegiatan pilkada yang ada di dua pemerintahan ini. Jadi personil yang kita siapkan pun semuanya sudah siap. Tahapan sekarang sudah memasuki tahapan pendaftaran calon mulai kemarin sampai nanti tanggal 29. Ini kita sudah siapkan pengamanan di KPU maupun kabupaten, kemudian di Bawaslu dan KPU pun, kantor KPU kita sudah juga plotting personil dari Pak Brandi pun sudah ada juga personil di sana untuk mengamankan 1 kali 20 jam selama mulai dari TMT operasi ini sampai nanti selesainya pelaksanaan pilkada. Kalau untuk operasi Mata Praja bentuknya seperti apa nih Pak Kapolres? Kalau bentuk dari operasi Mata Praja ini kan memang semua tahap bertahapan, Mas. Mulai dari pertama kan dari pendaftaran calon, kemudian ada nanti penetapan calon, kemudian ada kampanye, kemudian masa tenang, kemudian pemungut suara. Ini semua sudah ada tahapannya. Kemudian saat nanti pelantikan pun sudah ada. Jadi semua sudah siap dalam hal itu. Dalam setiap tahapan pun kita juga sudah menyiapkan personil, mulai dari pendaftaran itu dari kabupaten kita siapkan sebanyak 50 personil dari kepolisian. Kemudian kemudian di Sungai Penuh pun di kota kita siapkan sebanyak 80 personil untuk pendaftaran saja. Kemudian di Pamrikes ini kita sebanyak masing-masing 8 personil untuk kita siapkan personilnya. Kemudian penetapan calon kita siapkan masing-masing 50 personil. Kemudian di kampanye itu 50 dan 100 personil. Kemudian di masa tenang ada 50 sama 80 personil. Kemudian di masa tenang ini nanti kita akan melaksanakan kegiatan patroli gabungan dengan TNI, dengan nanti instansi yang lain. Kita ajak untuk giat patroli gabungan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita ini unsur pengamanan. Kemudian pihak penyelenggara pemilu pun kita sudah siap bahwa pelaksanaan pemilu ini harus berjalan aman dan damai. Dan kemudian juga ini ada tidak pengalaman sebelumnya nih Pak Kapolres dalam mengawal pilkada, baik di tempat yang sebelum Pak Kapolres tugas? Kalau pengamanan pilkada, pengalaman maksudnya? Ya, pengamanan. Ya, sebenarnya pernah. Ya, namanya juga pilkada ini kan setiap 5 tahun sekali pasti dilaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah. Ya. Ini juga pernah saya juga mengamankan menjadi perlu untuk mengamankan TPS. Jadi kalau sekarang kan sebagai seorang Kapolres kepala operasi resort. Ini udah jabatannya kan lain. Jadi kalau saya sekarang bagian memanage kegiatan-kegiatan yang ada di bawah. Baik, saya ke Pak Damdin. Pertanyaannya hampir sama nih, Komandan. Untuk kesiapan dari TNI sendiri, Kodim 0417 Kerinci dalam pengamanan pilkada serentak yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh seperti apa nih? Ya, baik Mas. Sebelumnya saya sampaikan bahwa TNI itu kan berfungsi untuk membackup Polri dalam rangka pengamanan pemilu
serentak tahun 2024 ini, baik di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Jadi dia merangkap dua nih, dan dia artinya eksternal internal. Kalau TNI, Enggak, kita hanya membackup, maksudnya Ya. membackup kekuatan kita apabila kekuatan Polri tidak mampu ya, untuk mengatasi itu, nah kita nanti membantu. Ya. Nah, jadi bentuknya kita kan perbantuan. Ya. Jadi kekuatan yang kita siapkan itu ya intinya sepertiga kekuatan Polri. Jadi kekuatan yang kita siapkan saat ini memang saat yang sudah saya siapkan kekuatannya kurang lebih 3 SSK. Tetapi kan gelar kekuatan itu tidak serta-merta langsung masuk di kedudukan. Pada saat pentahapan kita lihat apakah berapa kebutuhan personil yang dikerahkan, itu kita sesuaikan. Nanti paling pada saat kampanye, pada saat pemilihan itu kekuatan besarnya akan dikerahkan, karena memang Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci ini kan agak luas wilayahnya. Mau tidak mau ya kita juga harus membackup di situ. Dari segi pengamanan, para Babinsa mungkin akan bergabung dengan Babin Kabitmas dalam rangka pengamanan wilayah, karena Kerinci ini luar biasa luasnya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain kemarin juga tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, kita juga sudah ikut kegiatan operasi Mantap Raja tadi. Kemudian juga kita sudah melaksanakan gelar internal, gelar pasukan internal Kodim kemarin dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada, termasuk juga kita juga sudah mulai dari kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pada tokoh agama, pada tokoh masyarakat tentang situasi tentang pilkada damai. Diharapkan pelaksanaan pilkada Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci tahun 2024 ini bisa dilaksanakan dengan aman, jujur, adil, dan tidak ada permasalahan. Mungkin itu, Mas. kalau kita berkaca dari daerah-daerah lain ini apakah sama, artinya untuk satu markas Kodim dengan 2 wilayah administrasi Kabupaten dan Kota Sungai Penuh, apa tidak ada wacana misalnya untuk dibuat mako baru gitu? Ya, baik, Mas. Untuk saat ini di Provinsi Jambi Kodim itu ada 5. Jadi masing-masing Kodim saat ini memang karena keterbatasan fasilitas perkantoran, jadi seperti Kodim Kerinci dia membawahi 2 wilayah, termasuk juga Kodim Sarko, Sarolangun, Bangko, jadi 2 kabupaten juga. Kodim Bute, Bungo, dan Tebu itu 2 kabupaten. Kemudian Kodim Tanjab, Tanjab Barat, Tanjab Timur itu 2 kabupaten. Malahan Kodim Kota Jambi itu 3, ya, yaitu Batanghari, Jambi itu sendiri, dan Muaro Jambi. Jadi karena memang terbatasnya fasilitas, ya, kemudian mungkin ya terbatasnya personil juga, mau tidak mau tugas tanggung jawab kita agak sedikit besar. Wacana untuk membuat seperti itu sudah ada, tetapi kan tidak serta-merta juga bisa langsung dieksekusi, harusnya semua kabupaten kota ada kodimnya. Karena fungsinya agak sedikit berbeda dengan Pak Kapolres, Polri, di mana ya mungkin Pak Kapolres ini termasuk agak besar juga tanggung jawabnya, karena yang lain-lain mungkin sudah ada Umrangin Polresnya sendiri dan sebagainya. Jadi memang wacananya sudah ada dan memang sudah direncanakan, akan tetapi eksekusinya kita masih menunggu dari pusat. Baik, saya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, ini pertanyaan hampir sama juga nih dengan apa yang kami tanyakan dengan Pak Kodim. Untuk 2 wilayah administratif kota dan kabupaten, sementara ada 1 resor. Ini gimana nih Pak Kapolres? Apa tidak kewalahan atau seperti apa ini? Tapi untuk saat ini yang saya rasakan sebenarnya masih nggak terlalu, karena kita lihat angka kriminalitas yang ada di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci masih tergolong aman. Setahun paling banyak itu kurang lebih hanya 300-an lebih lah untuk laporan polisi yang ada. Kalau kita rata-rata paling sehari 1, itu 2 kabupaten. Sebenarnya perlu juga dilakukan pemisahan antara Polres Kerinci sama Polres Kota Sungai Penuh. Ya Polresta sebenarnya enggak. Kalau Polresta belum bisa, kayaknya harus tahapannya kan memang ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Dan angka kriminalitas
formalitas itu yang memang harus benar-benar Oh gitu. tinggi. Dia merujuknya pada itu. Iya, Oh, karena itu yang bisa membuat kita untuk melakukan analisa, kemudian kita laporkan bahwa ini pelunturan stafnya perlu bahwa dibentuknya Polres tersendiri untuk yang lain. Polres Kota Sungai Penuh ini perlu nanti itu ya tadi dilihat dari latar belakangnya. Dasar itu yang bisa kita untuk mengajukan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan ada rencana ke depannya perlu juga kita menyiapkan ataupun mengusulkan pendirian Polres Sungai Penuh. Untuk saat ini aja polsek yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh hanya 2, yaitu Polsek Sungai Penuh dan Polsek Sidijau Laut. Yang lainnya sudah masuk di kabupaten. Karena tidak menutup sangat tidak mungkin menggunakan Polres cuma 2 polsek kan. Nanti mungkin ini harus dibentuk polsek dulu, baru nanti bisa kita mengarah nanti ke membentuk Polres. Akan tapi tadi sampaikan Pak Nande, kita juga harus memerlukan sarana prasarana, personel juga harus bertambah dengan bertambahnya suatu kesatuan, sarana prasarana dan personel harus ada. Oke. Kemudian ini untuk pengamanan tahapan pilkada berapa personil yang diturunkan ini, Pak Kapolres? Tiap tahapan berbeda. Oh gitu. Ya, tapi secara keseluruhan nanti saat pemungutan suara kita akan saya akan menerjunkan sebanyak 540-an anggota Polres yang bisa kita terjunkan hanya 345 personil. Sedangkan nanti kekurangan dari 200 ini kita minta dari Polda untuk membantu kita melaksanakan kegiatan pengamanan saat pemungutan suara di TPS tersebut. Bagaimana bentuk formasi pengamanan yang dibentuk oleh pihak Polres Kerinci dalam pelaksanaan pilkada ini, Pak Kapolres? Saat nanti kegiatan pemungutan suara ini memang kita ada 3 klasifikasi TPS tersebut. Ada yang sangat rawan, kemudian ada yang rawan, dan ada yang kurang rawan. Untuk yang sangat rawan ini kita berlakukan 2 anggota, 1 TPS, 2 Linmas. Kalau yang rawan ini 1 TPS, 1 anggota 1 TPS. Yang kurang rawan ini bervariasi. Ada yang 2 anggota membawai 6 TPS, ada yang 6 anggota membawai 12 TPS, ada yang jadi bervariasi tergantung daripada kondisi ataupun tingkatan daripada TPS tersebut. Ini terklasifikasinya rawan atau sangat rawan atau kurang rawan. Itu sebenarnya. Baik, saya ke Pak Dandim. Ini ada tidak kemungkinan berupa ancaman dan kerawanan di pilkada serentak ini, Pak Komandan? Ya baik Mas, kalau ancaman dan kerawanan itu pasti ada, tetapi itu kan adalah proyeksi-proyeksi atau potensi yang mungkin dipetakan kita sejak awal, karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman terdahulu bagaimana pilkada di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh, itulah menjadi tolak ukur atau dasar kita untuk menentukan kerawanan. Nah, kerawanan-kerawanan yang mungkin yang bakal timbul pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu yang paling utama adalah bencana alam. Nah, kita ini kan di Kota Sungai Penuh sama Kerinci ini kan bencana alamnya banjir dan tanah longsor. Saat ini kalau di Kota Jambi dan lain sebagainya lagi sibuk karhutla. Cuma memang kalau di Kerinci ini karhutlanya agak kecil eskalasinya karena hanya masyarakat membakar jerami. Dan itu pun tidak terlalu luas dan tidak terlalu istilahnya menimbulkan efek terlalu besar. Nah, tetapi kalau banjir dan longsor, nah kita ini sering setiap hujan pasti banjir, pasti longsor, itu termasuk kerawanan. Apabila nanti pada saat pelaksanaan mau pemungutan suara itu kan nanti akan ada distribusi logistik. Nah itu akan terpengaruh dengan bagaimana kita akan mendistribusikan logistik, karena jarak antara satu desa dengan desa lain itu agak sedikit berjauhan, khususnya daerah Kabupaten Kerinci. Kemudian mungkin kesulitan kita juga nanti
akan masuk ke pelosok-pelosok desa itu untuk membantu mendistribusikan logistik pemilu itu. Kemudian banyak lagi potensi-potensi yang lain, mulai dari konflik sosial, kemudian ada nanti mungkin netralitas ASN dan lain sebagainya, kemudian penyelenggara pemilu itu sendiri, akan adanya berita hoax, akan adanya money politik, masih banyak potensi-potensi kerawanan itu istilahnya sangat banyak. Jadi kami dari pihak Kodim dengan Polres ya sudah mengantisipasi hal tersebut ya. Tadi yang disampaikan, kita sudah membuat strategi-strategi bagaimana untuk mengamankan pemilu di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci ini agar bisa berjalan dengan aman. Nah, strategi itu setiap tahapannya akan berbeda. Strategi itu juga kita tujukan bagaimana strategi kita kepada paslon yang akan mencalonkan, bagaimana strategi kita nanti kepada pemilih, bagaimana nanti strategi kita kepada penyelenggara pemilu. Nah, itu strateginya akan berbeda-beda. Harapannya pemilu di Kabupaten Kerinci maupun Sungai Penuh ini bisa berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan memang berdasarkan pilihan rakyat. Baik, Pak Kapolres, kemungkinan ancaman dan kerawanan di pilkada serentak ini, Pak Kapolres. Kalau perkiraan ancaman, memang tadi disampaikan tiap tahapan pasti berbeda. Tiap tahapan kayak pemilu pendaftaran pasangan calon ini, perkiraan ancaman itu tadi adanya gesekan antara pendukung dengan satu yang lain saat mereka konvoi melakukan pendaftaran. Ini pasti berbeda. Kemudian adanya kemacetan, ini kan merupakan suatu ancaman yang harus kita siasati, yang harus kita sikapi. Kemudian cara bertindak kita apa untuk menentukan melaksanakan kegiatan pengamanan ini, baik antara pasangan satu dengan yang ini biar tidak terjadi pertemuan. Maka ini sudah kita juga atur strateginya biar mereka tidak berbenturan, kemudian tidak ketemu saat di suatu tempat sehingga tadi tidak terjadi gesekan. Ini di tingkat di ancaman saat pelaksanaan pendaftaran. Pun nanti saat pemungutan suara pun lain lagi. Masih mungkin adanya nanti penggelembungan suara, adanya mungkin ada sabotase dan yang lainnya. Ini pasti berbeda. Setiap tahapan pasti akan berbeda ancaman yang akan timbul. Ini sudah kita siapkan semuanya. Makanya kita selalu koordinasi dengan Kodim untuk kita menyikapi hal tersebut biar nanti tidak lagi membesar. Kemudian selanjutnya tahapan saat nanti rekapitulasi, pasti ini akan ada ancaman nanti saat rekapitulasi adanya ketidakpuasan dari saksi yang ada. Ini harus kita juga antisipasi juga. Kemudian saat nanti penetapan calon pun pasti akan berbeda juga. Baik, Pak Kapolres, pesan penting sekaligus closing statement yang mau disampaikan ini, Pak Kapolres. Kalau pesan penting dan closing statement untuk masyarakat terkait tema kita ya, Pak Kapolres. Ya, mari kita ciptakan pemilu ini damai, biar kita cari pemimpin yang amanah. Pilihan boleh beda, keamanan dan ketertiban adalah yang utama. Itu sebenarnya. Ya kan, pilihan boleh beda, tapi keamanan dan ketertiban ini yang utama. Jangan sampai gara-gara pilihan beda kita jadi gontok-gontokan, kita jadi gesekan, akhirnya jadi nanti konflik sosial antar sesama, antar tetangga pun tidak enak hati, akhirnya nanti pertengkaran, akhirnya membesar. Ini yang kita harapkan. Berarti kepada seluruh masyarakat kita semuanya, mari kita kawal dan kita laksanakan kegiatan pilkada ini dengan aman, tertib, lancar, dan mencari pemimpin yang amanah yang bisa membawa Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi kota dan kabupaten yang bisa kita bawa ke tingkat nasional. Kita bisa juga sombongkan kepada yang lainnya bahwa Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini adalah kota dan kabupaten yang memang benar-benar bisa membawa berkah kepada semua masyarakat. Wah, luar biasa. Saya ke Pak Dandim.
pesan penting dan sekaligus closing statementnya nih, Pak Dandim. Baik, pemilu adalah pesta. Jadi pesta itu identik dengan gembira, bahagia, ya, dan happy. Jadi harapannya pemilu Pilkada 2024 Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci ini bisa kita laksanakan dengan happy, gembira, bahagia, tanpa adanya konflik-konflik yang menimbulkan atau gesekan-gesekan antar masyarakat. Pilihan itu boleh berbeda, tetapi kita tetap bersaudara karena kita tetap nantinya akan tinggal di Kabupaten Kerinci maupun Sungai Penuh. Siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, ya tetap nanti kita juga akan tinggal di Sungai Penuh dan akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kepada masyarakat saya menghimbau, cerdaslah dalam memilih, cerdaslah dalam bertindak, kemudian hilangkan cara-cara kuno, itu dengan melakukan black campaign, berita hoax dan lain sebagainya, sehingga bisa menjaga stabilitas keamanan Kerinci. Dan ya itu tadi, Kerinci bisa menjadi kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci bisa menjadi kabupaten kota percontohan daerah-daerah lain sebagai kota yang tertib, aman, jujur, adil dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Oke, terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres. Masih ada? Yang perlu kita ketahui bersama, IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada tadi malam sudah dirilis oleh Bawaslu RI bahwa kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sudah keluar dari zona yang dianggap rawan. Maaf, yang muncul di Provinsi Jambi ini yaitu Sarolangun dan Kota Jambi. Akan tapi kita tetap tidak underestimate, kita maksimal untuk mengamankan kegiatan tersebut. Apapun bentuk kegiatannya, kita akan maksimalkan giat pengamanan. Kita selalu bersinergi, kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk mengamankan kegiatan pilkada di kota dan kabupaten Sungai Penuh biar aman, lancar, kemudian masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala, tidak ada gangguan apapun. Ini yang kita sangat-sangat harapkan bersama. Tentang isu-isu hoax itu seperti apa nanti? Isu-isu hoax ini harus kita sama-sama sebenarnya, sama-sama seluruh elemen masyarakat jangan sampai terpancing oleh sekecil apapun isu yang berkembang. Cek kebenarannya, jangan sampai terhasut oleh isu yang belum tentu kebenarannya, siapa sumbernya. Ini yang harus kita sama-sama bertanggung jawab kepada isu tersebut biar tidak meluas. Jangan sampai gara-gara isu yang mungkin belum tentu kebenarannya kita sudah mempercayainya dan melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang undang-undangan yang ada. Artinya lebih teliti lagi Pak Ya, Kapolres ya? lebih cerdas. Disampaikan beberapa hari. Kita lebih cerdas masyarakat sekarang. Saya yakin dan percaya masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci cerdas dalam menghadapi segala hal. Ya. Pak Dandim masih ada? Ya cukup lah, Mas. Iya, baik, kita ngopi dulu. Baik, terima kasih Pak Dandim dan Pak Kapolres atas kehadirannya di studio Radio Andalas FM. Terima kasih untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas dan juga pemirsa Andalas TV. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.